sebelum dijelaskan tentang hubungan cemas dan depresi, saya jelaskan dulu tentang apa sih cemas itu. Cemas itu adalah ketakutan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Oke, nah apa hubungan antara cemas dengan depresi? Itu adalah hampir semua orang yang depresi itu sudah pasti mengalami kecemasan ya. Artinya kecemasan pada orang depresi itu terkait dengan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Artinya misalkan contohnya saja, dia menjadi sulit berkonsentrasi karena ya tadi karena cemasnya, padahal dia belum tentu tahu ya bahwa gimana penilaian orang terhadap dirinya, dia udah cemas dulu sehingga menjadi sulit berkonsentrasi. Itu contoh konkret bagaimana kecemasan itu biasanya dirasakan oleh orang yang depresi. Tapi sebaliknya, orang yang cemas belum tentu mengalami depresi. Karena apa? Cemas itu juga dirasakan oleh semua orang ya. Katanya hidup tanpa cemas itu seperti tidak hidup ya. Meskipun kadar kecemasannya juga harus artinya optimal ya, cocok dengan kondisi seperti itu. Ya, gangguan depresi bisa berulang, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Karena gangguan depresi itu biasanya bersifat kronis dan berulang memang. Bahkan diperkirakan 80% dari penderita depresi itu akan berulang. Nah, setiap episode berulangnya itu, setiap episode depresinya sekitar bisa bertahan sekitar 4 bulan. Cukup lama ya. Jadi makanya kalau tidak diatasi akan makin kronis. Sementara itu kalau sudah berulang itu yang perlu diperhatikan, karena kalau sudah berulang biasanya akan makin parah efeknya. Bahkan selain efek juga simptom-simptom yang muncul itu makin berat seperti itu, sehingga makanya diusahakan untuk tidak berulang seperti itu. Ya, penyebab depresi ada beberapa sudut pandang sebenarnya secara dengan bahasa awam. Yang pertama itu adalah menurut terkait dengan masa lalu seseorang, khususnya pada awal kehidupan dininya. Misalkan seorang anak yang kehilangan seorang yang dicintainya, itu juga bisa menjadi predisposisi untuk depresi, karena saat itu barangkali anak individu dalam usia anak ya tidak segera mendapatkan bantuan untuk dukungan sosial, sehingga dia memaknakan kehilangan itu sebagai sesuatu yang sangat mendalam sekali seperti itu. Barangkali keluarga memikirkan bahwa ya misalkan orang tuanya meninggal, ibunya meninggal, ya sudah itu kan udah takdir dan sebagainya, sehingga mengabaikan perasaan penghayatan subjektif anak tersebut. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa soal mood itu kan juga sangat subjektif ya, penghayatan pada seseorang dan sangat individual. Itu terkait dengan salah satu penyebab depresi adalah ya tadi penghayatan subjektif anak saat kehilangan seseorang yang sangat dicintai. Bisa aja tidak harus meninggal ya, tapi perpisahan dalam soal jarak, meskipun orangnya masih ada tapi berpisah dalam waktu yang lama, seperti itu juga bisa. Kemudian sudut pandang yang lain adalah tentang kognitif, dalam arti seorang yang depresi itu ada pemikiran yang selalu negatif. Nah itu dia, sehingga orientasinya selalu mendasarkan pada pemikiran yang negatif terus. Itu berdampak pada pemaknaan terhadap diri yang negatif juga. Kemudian ada juga sudut pandang yang berkaitan dengan pasivitas. Pasivitas itu merasa ya udahlah terlalu nerimo, kemudian tidak berusaha untuk mencari berusaha untuk mengelaborasi atau berusaha untuk melakukan sesuatu yang positif kalau seseorang mengalami suatu peristiwa-peristiwa yang traumatik seperti itu. Jadi memang tadi perlu ditambahkan juga ya, penyebabnya adalah ya tadi ada peristiwa traumatik ya pada orang depresi, yang
kemudian dimaknai sebagai sesuatu yang buruk sekali menimpa diri seseorang, sehingga bisa berdampak pada pemikiran yang negatif terus gitu. Bahkan bisa juga merasa bahwa aduh saya udah nggak punya lagi usaha, nggak punya lagi daya untuk mengatasi semuanya.